Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode Klaim Ulama tentang bentuk bumi. Kita akan membahas semua akar kenapa ulama itu bisa ngomong kalau bumi itu bulat. Kenapa ada ulama juga yang masih berpendapat bumi itu datar. Itu dari mana ide gagasannya? Apa landasan dalil dan lain-lain? Kita akan bahas. Klaim mayoritas ulama mengatakan bumi itu bulat. Yes, semua ulama sepakat, nggak semua, mayoritas ya. Kalau semua ya nggak ada yang bertentangan berarti. Ulama mayoritas sepakat bumi itu bulat. Namun perlu diketahui juga bahwa beberapa ulama tetap bersikukuh kalau bumi itu datar. Apa sih bukti bumi itu bola? Benda langit selalu bergerak dari arah timur ke barat. Bukti dari Al-Quran dan Sunnah mengatakan bumi itu bulat. Cahaya yang berasal dari pantulan sinar matahari dan gerhana bulan terjadi karena cahaya bulan terhalang oleh bumi yang terletak di antara bulan dan matahari. Itu klaim ulama yang mengatakan bumi bola. Yang mengatakan bumi datar. Loh, bukti dari Al-Quran dan Sunnah juga mengatakan bumi itu datar. Nah ini dua-duanya pakai bukti Al-Quran dan Sunnah ini. Dan bumi datar mengatakan makna sutihat zahirnya menunjukkan bumi itu datar. Karena emang sutihat gitu, datar. Emang artinya datar, sutihat. Oke, kita bahas. Mari mengkaji jurnal bentuk bumi dalam perspektif Al-Quran. Studi komparatif antara tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Manar. Oke, jadi intinya di jurnal ini kita akan mengetahui perspektif bumi ya, di tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Manar. Ya sebenarnya tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Manar ini sama-sama meyakini bumi bulat. Jadi bukan bumi datar dan bumi bulat ya. Tafsir ini dua-duanya meyakini bumi bulat. Ya, adapun ulama yang meyakini bumi itu datar ya Syekh Jalaladdin Jalalain ya, tafsir Jalalain itu bumi datar itu. Jalalain ketika mentafsirkan surat Al-Ghasyiyah ayat 20 misalnya. Jadi studi ini mengkomparasikan ya, Fathur Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatih Al-Ghaib dan Tafsir Al-Manar Muhammad Abduh. Yang kedua mufassir baik Ar-Razi maupun Rasyid Ridha dalam tafsirnya sama-sama mengatakan bumi itu bulat. Ya, kita akan cari tahu apa sih yang bikin mereka ini berpikir bumi bulat tuh apa? Apa ada dalilnya misalnya hadisnya gitu kan? Kita mau tahu gitu. Kalau bumi datar ya yang penting bumi bulat dulu aja deh. Ada dalilnya nggak? Bentuk bumi dalam Al-Quran, studi komparatif antara tafsir Mafatih Al-Ghaib dan tafsir Al-Manar, apa yang membuat ulama berkesimpulan bumi itu bulat? Ya, dalam Al-Quran mendeskripsikan term bentuk bumi itu dengan beberapa kata. Contoh mada, firosh, gitu, firosa, mihada, bisato, dahaha, saltihats. Nah ini term atau bentuk bumi yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Kita akan bahas satu-satu maknanya apa. Tafsir mada, nah ini dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib yang dua-duanya ini ingat ya, dua-duanya ini mendukung bumi bulat dan kita pengen tahu apa sih dasar mereka mengatakan bumi itu bulat. Mada, Ibnu Abbas mengatakan bahwa lafaz mada memiliki arti yaitu membentangkan pada air. Jadi mada itu membentangkan pada air. Lafaz mada ini juga bisa diartikan dengan menarik. Ya, Ar-Razi tidak menafsirkan lafaz mada secara detail, namun ada tiga hal yang disoroti oleh Ar-Razi dalam masalah bumi, yaitu dia harus membentang, mendirikan gunung dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Apa dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib ini ada nyerempet ke bulat? Ya belum ada. Lanjut di tafsir Al-Manar, Abduh mengatakan lafaz mada sebagai penambahan sesuatu yang masih terkait. Jadi misalnya mada al-bahru, artinya bertambah jumlah air gitu. Artinya bertambah sesuatu dari jenisnya sendiri. Jadi lafaz penggunaannya menyesuaikan konteks. Apakah ada yang nyerempet di bulat gitu? Dua-duanya nggak ada gitu ya. Yang satu itu membentangkan pada air, yang satu menambahkan. Oke, lanjut di kata berikutnya. Lafaz firosha, tafsir Mafatih Al-Ghaib, Ar-Razi mengisyaratkan beberapa hal sebagai upaya menafsirkan firos. Syarat pertama, bumi harus tenang, tidak bergerak, baik itu berotasi atau berevolusi. Yang kedua, bumi tidak padat dan keras melainkan seperti pohon. Jadi semi keras semi lembek gitu ya, maksudnya pohon gitu. Ya, dia nggak kayak batu sepenuhnya, enggak. Ketiga, tidak terlalu lembut dan tidak transparan. Keempat, bisa diisi dengan air. Itu arti firos. Kalau tafsir Al-Manar mengatakan firos mendatarkan atau membentangkan bumi. Nah loh, mana bulatnya gitu ya. Ya sebagai tempat yang layak untuk beristirahat. Jadi firos itu juga bisa dimaknai sebagai firos kasur gitu. Artinya kasur. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq Ibrahim As-Sa'ri dalam kitabnya Ma'ani Al-Quran wal Arabuhu, susah bacanya, mengartikan lafaz firos ini dengan meratakan atau mendatarkan. Apakah ada bentuk bulat di sini? Tidak ada. Oke, lanjut. Kata berikutnya, mihada, tafsir Mafatih Al-Ghaib. Mihada adalah masdar yang mengandung beberapa pengertian. Pertama, masdar yang digunakan di sini isim ma'ful, yang berarti dihamparkan, dibentangkan.
Kedua, artinya hamparan. Ketiga, sebagai yang mempunyai hamparan yang bisa dipahami sebagai tempat bagi makhluk. Ar-Razi tidak begitu menafsirkan makna, melainkan hanya sekedar mengulas manfaat dari hamparan bumi. Pada bulat di sini nggak ada. Tafsir Al-Manar, beliau menjelaskan bahwa tafsir mihada itu adalah tempat tidur yang digunakan untuk beristirahat. Orang dikatakan mempersiapkan tempat tidur ketika sudah membentangkannya. Beliau menafsirkan dengan al-mihad adalah tempat datar yang diratakan seperti tempat tidur. Apakah ada nyerempet bulat-bulat di sini? Enggak ada. Lanjut di kata berikutnya. Bisalto, tafsir Mafatih Al-Ghaib Ar-Razi tidak menjelaskan secara rinci ya apa bisalto itu. Tapi di tafsir Al-Manar itu ada. Bisalto itu adalah menarik dan memanjang. Menarik dan memanjang. Belum ada kalimat bulat di sini ya. Lanjut. Yang kelima adalah lafaz dahaha. Nah, ini yang dipakai Dr. Zakirna gitu ya. Dahaha ka'anna adkhiyu. Seperti telur burung unta ya. Beda gitu. Dahaha sama adkhiyu itu beda gitu. Karena adkhiyu beda. Dahaha itu bukan telur burung unta gitu. Ya teman-teman bisa cari sendiri lah. Nggak ada tafsir yang ngomong dahaha itu telur burung unta. Nggak ada. Tafsir Mafatih Al-Ghaib, lafaz dahaha memiliki arti membentangkan. Again, membentangkan. Artinya bentangkanlah 7 bumi. Tafsir Al-Manar mengatakan dahaha menjadikan bumi sebagai tempat yang layak, nyaman dihuni. Beliau juga mengatakan dahaha secara bahasa adalah menggulung sesuatu yang dapat digulung. Nah ini nih tafsir Al-Manar nih. Jadi Rashid Ridho berasumsi bahwa bumi berbentuk bola seperti bola karena dia bergerak dan berputar. Alasannya iya karena bisa digulung. Nah, pertanyaannya yang bisa digulung, bola bisa digulung, bola gelinding bisa gitu. Tapi digulung, bola digulung. Kalau karpet digulung bisa gitu, karpet digulung bisa, bola digulung. Tapi oke lah, ada lah mungkin nyerempet dikit-dikit ya, walaupun ya aneh juga gitu. Asumsi ini beliau perkuat dengan mengutip, nah ini lagi nih mengutip sains gitu kan, mengutip pendapat ahli fisika dan geologi. Jadi tafsirnya mengutip pendapat ahli fisika dan geologi. Masalahnya apakah kita benar-benar sudah mengcek temuan itu benar atau enggak? Lanjut lafaz ke-6, sutihat. Jadi sutihat itu datar, real. Jadi sutihat nggak ada makna lain selain datar, beneran datar. Bahkan di tafsir Mafatih Al-Ghaib juga mengatakan lafaz ini dijadikan sebagai orang bahwa bumi ini datar. Ar-Razi membantahnya. Oh bukan, sutihat itu bukan datar. Ini pendapat yang dhaif, artinya datar. Loh kok bisa? Padahal artinya sutihat itu ya datar gitu. Beliau mengasumsikan ketika bumi itu dalam bentuk yang sangat besar, maka setiap bagiannya akan terlihat seperti datar. Padahal bentuknya bulat. Lah, yang ngomong bulat siapa? Apa Allah ngomong bulat? Enggak. Cuman dia mengutip dari pendapat kaum saintis. Apakah itu sudah diuji? Ya, Allahu a'lam. Tafsir Al-Manar, Rashid Ridho tidak menyinggung sama sekali masalah sutihat. Sebagian ulama menjadikan lafaz ini sebagai bukti bahwasanya bumi adalah datar. Contoh misalnya Imam Jalal ad-Din dalam kitab tafsirnya Jalalain, ya sutihat jelas beneran datar. Gitu. Jadi kalau misalnya apa itu datar? Ya datar gitu. Sutihat ya datar, nggak ada bentuk lain menarik, memanjang, menggulung, mengapalah itu. Bukan, sutihat emang datar gitu. Jadi tidak bulat seperti yang dikatakan oleh ahli astronomi. Jadi Jalal ad-Din ya, Jalal ad-Din ini membantah ahli astronomi karena Al-Qur'an ngomongnya datar. Tapi beberapa ulama lain ya, karena saintis ngomong kayak gini berarti gitu. Jadi menyandarkan kepada sains. Kesimpulannya, mana ayat yang mengatakan bumi bulat? Mada, menarik, membentang di atas air, menambahkan sesuai jenisnya. Firos, kasur, tempat istirahat, mendatarkan, meratakan, membentangkan. Mihada, dihamparkan, membentangkan, dataran yang diratakan seperti tempat tidur. Bisato, memberi sesuatu dengan kedua tangan, menarik, memanjang. Dahaha, membentangkan, bisa digulung. Apa artinya bulat? Enggak juga, gitu kan? Sutihat, beneran datar. Di sini para mufasir berpendapat kalau setiap kata yang menuju kepada datar maksudnya adalah bumi begitu besar hingga terlihat datar. Maksudnya ini Quran gitu loh. Ya kalau Quran ngomong AA, kenapa jadi ngikut-ngikut klaim sains gitu ya? Apa nggak punya standing position gitu loh? Nah, apakah tafsir Al-Quran ini terkait bumi berbentuk bola itu dipengaruhi oleh deklarasi NASA sebagai lembaga yang kredibel yang mengatakan bumi bulat tanpa kita memeriksa kebenarannya? Apa kita pernah memeriksa kebenaran tentang bumi itu bulat gitu? Pernah nggak? Yang ada kita cuma dikasih tahu gitu. Saya akan bahas masalah ini teman-teman tuntas dari sains dan lain-lainnya gitu, dari sejarah gitu. Kita akan bertemu di episode selanjutnya.